Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang luar biasa, pada kesempatan kali ini izinkan kami kelompok 4 memulai presentasi dengan seuntai kata mutiara seperti hati yang tersentuh saat pertama bersua. Semoga setiap ide yang kami sampaikan bisa mengena, tak hanya sekedar menjelajah data tetapi juga memberikan makna, karena seperti cinta ilmu yang disampaikan dari hati akan lebih mudah terasa. Sebelum masuk ke materi, izinkan perkenalkan kelompok. Saya selaku moderator yang bernama Muhammad Kadapi, dan teman saya Levi Ardiansa, Maulana Aldi, Soibul Khairi, dan Muhammad Rizky Halamuan Harahap. Pengertian kekuasaan. Kekuasaan atau power dalam organisasi ialah kemampuan atau otoritas seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan, keputusan, atau perilaku orang lain, baik melalui paksaan, kontrol, ataupun persetujuan. Faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, reward power atau kekuasaan imbalan. Reward power adalah kekuasaan yang memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang kedua, Joseph power atau kekuasaan paksaan. Joseph power adalah kekuasaan yang bertipe paksaan. Ini lebih memusatkan pandangan kepada kemampuan untuk memberi hukuman, ancaman, pemutusan hubungan kerja pada orang lain. Yang ketiga, expert power atau kekuasaan ahli. Expert power adalah kekuasaan yang memfokuskan diri pada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian, dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Yang keempat, ada referent power atau kekuasaan kesukaan. Referent power adalah tipe kekuasaan yang didasari pada hubungan kekuasaan atau linking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. 5. Legitimate power, kekuasaan yang sah. Legitimate power adalah kekuasaan yang hakiki, aktual power atau kekuasaan yang sah. Pengertian kewenangan. Kewenangan atau authority pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Jenis kewenangan dalam organisasi. Yang pertama ada kewenangan lini. Kewenangan lini atau line authority adalah wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung. Ini diwujudkan dalam wewenang perintah dan secara langsung tercermin sebagai rantai perintah atau chain of command, serta diturunkan ke bawah melalui tingkat organisasi. Yang kedua ada wewenang fungsional. Wewenang fungsional atau functional authority adalah hubungan terkuat yang dapat dimiliki staf dengan satuan-satuan lini. Dilimpahi wewenang fungsional oleh manajemen puncak. Yang ketiga ada wewenang staf. Wewenang staf atau staff authority adalah hak yang dipunyai oleh satuan-satuan staf atau para spesialis untuk menyarankan, memberi rekomendasi atau konsultasi kepada personal lini, tapi tidak memberikan wewenang kepada anggota staf untuk pemerintah lini mengerjakan kegiatan Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang bawahan menerima wewenang manajer untuk mendelegasikan tugas atau fungsi tertentu. Pengertian delegasi. Delegasi ini dapat didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Contoh studi kasus tentang kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi.
Studi kasus perusahaan manufaktur ABC. Latar belakang. Perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis peralatan elektronik. Struktur organisasi perusahaan berbasis hierarki dengan pembagian divisi, antara lain divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi sumber daya manusia atau SDM. Setiap divisi memiliki manajer yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari, dan manajer tersebut melapor langsung kepada direktur utama perusahaan. Kekuasaan. Pak Budi memiliki kekuasaan sebagai direktur utama. Manajer divisi memiliki kekuasaan, imbalan, dan ahli berdasarkan posisi dan pengetahuan mereka. Kewenangan. Pak Denny memiliki kewenangan garis atas pekerja produksi, sementara Ibu Sinta memiliki kewenangan staf dalam bidang SDM. Tanggung jawab. Pak Denny bertanggung jawab atas produksi, sementara karyawan produksi bertanggung jawab atas operasional mesin. Delegasi. Pak Denny mendelegasikan tugas pemeliharaan mesin dan pengawasan kualitas kepada supervisornya, meski tanggung jawab akhir tetap berada di tangannya. Baik, sudah di ujung materi. Jadi kesimpulan dalam suatu kekuasaan, dalam suatu organisasi kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi merupakan konsep yang saling berkaitan untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini dengan baik. Organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.